warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hanisa dengan NIM 232020 3886 208022. Sebelumnya saya memohon maaf karena penjelasan dari saya itu menggunakan masker karena beberapa hari yang lalu terjadi insiden kecelakaan dan terjadi kerusakan pada gigi saya. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Di sini langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih karya tulis ilmiah itu dan apa-apa saja tentang fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis, struktur, serta manfaat dari karya tulis ilmiah. Langsung saja berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Jadi karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan KTI yang merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ini dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis ini diartikan sebagai segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau alat media tulis yang lainnya. Jadi secara keseluruhan, karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, dan mengusung permasalahan yang bersifat objektif dan faktual. Adapun struktur dari karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang bagaimana tujuan penulisan tersebut. Dari pendahuluan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian yang kedua itu isi dan pembahasan. Isi dan pembahasan ini berisi tentang permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tersebut. Pada poin kedua ini sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga itu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah uraian atau penjelasan dari permasalahan sebelumnya. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu artikel. Artikel ini berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Jenis yang kedua yaitu makalah. Makalah ini yaitu jenis karya ilmiah yang memerlukan data dari hasil observasi lapangan dalam penelitian hasil karya ilmiah tersebut. Jenis yang ketiga yaitu iskripsi. Iskripsi ini yaitu suatu karya tulis ilmiah yang berupa paparan tulisan penelitian mahasiswa S1 yang membahas tentang fenomena atau permasalahan yang menggunakan kaidah yang berlaku. Kemudian jenis yang keempat yaitu tesis. Tesis ini berupa skripsi pada mahasiswa semester 1. Tapi dalam tesis ini menganalisisnya itu topiknya itu lebih banyak dan kompleks, sehingga esensi ilmiahnya itu lebih kuat dan lebih kompleks dibanding dengan iskripsi. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada karya tulis ilmiah. Yang pertama itu reproduktif. Reproduktif yaitu merupakan karya tulis ilmiah yang penulisannya harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya yang sesuai dengan makna yang disampaikan. Ciri yang kedua yaitu tidak ambigu. Tidak ambigu ini yaitu memberikan informasi yang secara detail dan tidak dikemas, dan bahasa yang tidak membingungkan. Ciri yang ketiga yaitu tidak emotif. Tidak emotif ini yaitu tidak melibatkan dari segi aspek
perasaan dan penulisnya. Kemudian ciri yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini digunakan agar mudah dipahami dari segi sumber, teori, dan kesimpulan. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kaidah keilmuan yang bertujuan agar peneliti atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian dalam karya tulis ilmiah. Kemudian ciri yang keenam itu yaitu bersifat dekoratif, yaitu harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Kemudian yang ketujuh yaitu terdapat kohesi. Terdapat kohesi yaitu harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya yang bersifat straightforward. Maksudnya itu tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif ini yaitu harus memiliki data-data dan fakta-fakta yang terdapat fakta-fakta dan data-data dari analisisnya, yaitu tidak kecanduan pada subjektivitas. Kemudian yang kesembilan yaitu atau yang terakhir yaitu menggunakan kalimat efektif, yaitu tujuannya agar pembaca tidak dipusingkan dengan kalimat yang berputar-putar. Nah, adapun fungsi dari karya tulis ilmiah, yang pertama yaitu fungsi untuk penelitian. Fungsi untuk penelitian ini bisa dilakukan secara kelompok dan individu saja. Maka penelitian ini harus menghadirkan data-data yang akurat dan valid. Yang kedua yaitu fungsi fungsional. Fungsi fungsional ini dijadikan sebagai sumber atau referensi dari sebuah karya tulis ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi untuk pendidikan. Nah, fungsi untuk pendidikan ini yaitu berada pada bidang pendidikan, di mana kita sudah menemui bidang pendidikan ini sejak SMA, di mana guru itu memberikan sebuah tugas makalah. Nah, itu disebut sebagai fungsi untuk pendidikan. Manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu dapat melatih pengembangan keterampilan yang efektif. Yang kedua itu sebagai pengenalan aktivitas kepustakaan. Yang keempat mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat itu dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.